Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Indonesia. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah adik-adik sekalian, jadi pada hari ini kita akan kembali lagi dalam mempelajari soal atau latihan soal yang berkaitan dengan TK Bahasa Inggris tingkat lanjut pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baiklah adik-adik sekalian, jadi kali ini kita akan mempelajari atau latihan soal yang berkaitan dengan TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di soal TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut itu, baik itu tingkat lanjut maupun wajib, maka bentuknya itu adalah berbentuk teks ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik silahkan lihat ya, di slide ini itu terdiri dari dua paragraf adik-adik. Kemudian di slide berikutnya juga terdiri dari dua paragraf. Berarti secara keseluruhan ini teks ini terdiri atas 4 paragraf ya adik-adik. Baiklah, nah sebelum kita menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaannya, ingat baik-baik bahwa bagaimanapun panjangnya teks literasi atau teks TKA Bahasa Inggris itu, maka hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa yang ditanyakan pada soalnya. Baiklah, sekarang kita perhatikan soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini coba adik-adik perhatikan ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah according to the text. Oke, ini salah satu dari pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada pertanyaan. Nah, coba kita lihat ya adik-adik ya, kata according to di sini. According to, coba kita lihat. According to ini adalah salah satu kosakata yang sering masuk ke dalam soal-soal TKA ya. Nah, jadi according to di sini berarti menurut teksnya ya. Jadi atau berdasarkan teks. Coba kita perhatikan ya. Jadi kata-kata according to ini berarti artinya adalah berdasarkan teks. Oke. Nah, what are the main negative impacts of AI in the workplace? Oke, jadi apa main ini kan utama, ya kan adik-adik ya. Jadi utama di sini kan. Nah, sama seperti kalau kita ditanya main idea, berarti ide pokok. Nah, jadi apa dampak negatif utama dari AI atau kita biasanya itu singkatan dari AI itu kan kepanjangan daripada atau singkatan daripada artificial intelligence. Nah, in the workplace, di tempat kerja. Oke, kalau kita mau artikan secara keseluruhan daripada soal ini adalah berdasarkan teks, apa dampak negatif utama dari AI di tempat kerja. Oke, nah sekarang adik-adik, selain daripada 5W plus 1H, yang mencirikan kalau ini adalah jenis soal termasuk apa? Nah, ini kita sebutnya dengan jenis soalnya itu detailed information ya. Nah, atau mencari informasi yang detail. Kenapa kita bisa mengetahui? Karena salah satu daripada ciri dari pertanyaan detail information atau mencari informasi yang detail adalah salah satunya itu according to the text. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik melihat ada soal yang tulisannya according to the text atau based on the text, nah itu semua adalah salah satu atau beberapa ciri daripada soal detail information. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui ini adalah pertanyaan detail information, apa yang harus kita perhatikan adik-adik? Kita harus menentukan inti pertanyaannya atau apa sih intinya ini yang ditanyakan, apa kata kunci yang ditanyakan pada soalnya. Nah, sekarang kata kuncinya apa? Negative impacts, ya kan?
Jadi dampak negatif daripada AI. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik melihat ada ciri daripada pertanyaan yang termasuk ke dalam detail information, maka adik-adik menentukan apa kata kunci yang ditanyakan pada soal ini. Nah, jadi ambil kata kuncinya misalnya, kata negatif impact. Oke, berarti ini informasi yang ditanyakan pada soal nomor 1 ini adalah dampak negatif daripada AI. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan dampak negatif daripada AI. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai dari teks yang ke-1. Ingat tadi kata kuncinya apa? Dampak negatif dari AI. Nah, sekarang coba kita perhatikan adik-adik ya. Jadi kita scanning namanya ini. Kita scanning yaitu mencari informasi atau membaca cepat untuk mencari informasi yang kita inginkan atau yang ditanyakan pada soal, yaitu negatif impact tadi ya, berkaitan sama negatif impact of AI. Nah, ini tadi pertanyaannya. Sekarang coba kita perhatikan pada paragraf yang ke-1. Apakah di paragraf ke-1 ini adik-adik melihat ada kata-kata negatif impact? Ada? Di sini berupa pertanyaan ya adik-adik ya, pertanyaan. Nah, jadi ini apakah meningkatnya penggunaan AI di tempat kerja ini beneficial? Apakah bermanfaat? Ataukah harmful, ataukah berbahaya, ya kan? Nah, ini lebih ke bertanya ini, apakah ini AI ini bermanfaat atau berbahaya ya? Jadi, belum membahas di sini dampak negatif daripada AI. Ini masih bertanya, apakah ini bermanfaat atau berbahaya? Nah, sekarang di paragraf yang kedua kita lihat. Supporters, nah kata-katanya coba lihat adik-adik ya. Kata-katanya itu adalah supporters. Jadi kata-kata supporters. Supporters itu apa? Pendukung ya. Jadi pendukung dari AI berpendapat bahwa kalau mendukung itu biasanya ya, kalau mendukung itu biasanya lebih kepada dampak positif biasanya. Biasanya lebih ke dampak positif atau biasanya lebih membahas kepada manfaat daripada AI itu. Oke? Sedangkan yang ditanyakan tadi di soal apa? Dampak negatif, ya kan? Nah, jadi dampak negatif berarti ini bukan juga ini yang kita cari. Berarti di paragraf kedua bukanlah yang kita ingin temukan informasi itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat di paragraf ketiga. Jadi begitu ya adik-adik, ini adalah contoh daripada menggunakan teknik scanning. Oke, di paragraf yang ketiga kita lihat pertama ada kata critics, ya kan? Critics. Critics di sini itu berarti orang yang mengkritik ya, orang-orang yang mengkritik. Ya, biasanya itu kalau ada kata-kata orang mengkritik biasanya lebih kepada dampak negatif ya atau negatif impact biasanya ya. Nah, sekarang coba karena kita melihat di sini ada kata critics atau orang yang mengkritik dan biasanya lebih dekat kepada negatif impact, kita cek dulu ini paragraf ketiga adik-adik ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Critics, orang-orang yang mengkritik, warn, mengingatkan. Nah, ini ya, mengingatkan. Nah, biasanya kita lebih kenalnya warning. Nah, warn itu mengingatkan. Mengingatkan bahwa AI may lead to job displacement. Nah, jadi AI ini mungkin lead to. Salah satu kosakata yang penting untuk adik-adik ketahui adalah kata lead to. Lead to ini artinya apa? Menyebabkan ya. Jadi selain teknik untuk menjawab soal, kita juga butuh yang namanya banyak penguasaan kosakata adik-adik. Apalagi misalnya kata lead to ini ya. Jadi saya bakal tandai dan beritahu kepada adik-adik apa makna daripada kosakata-kosakata yang biasa muncul ya dalam soal-soal TKA bahasa Inggris. Nah, contohnya adalah lead to ini. Nah, ini lead to artinya menyebabkan adik-adik. Jadi orang-orang yang mengkritik mengingatkan bahwa AI mungkin menyebabkan job displacement. Artinya kehilangan pekerjaan.
ya kan? Nah, and inequality. Inequality ini artinya ketidaksetaraan. Jadi, inequality di sini artinya ketidaksetaraan, ya. Oke, berarti dampak negatif yang pertama apa? Kehilangan pekerjaan dan ketidaksetaraan. Nah, itu dampak negatif yang pertama. Apalagi, as machine replace human labor. Nah, ketika mesin replace, menggantikan, ini salah satu kosakata yang sering juga ya, menggantikan human labor, buruh, ya buruh manusia, many workers, banyak pekerja, especially those in low skill positions, khususnya orang-orang yang posisinya itu keterampilannya rendah, could lose their jobs, bisa kehilangan pekerjaan mereka. Lagi-lagi dampak negatifnya adalah kehilangan pekerjaan. Apalagi, there is also concern that ada juga yang memperhatikan bahwa relying too much AI, bergantung terlalu banyak pada AI. Jadi relying itu bergantung ya. Bergantung terlalu banyak pada AI may reduce. Nah, ini dampaknya lagi adalah mengurangi human creativity, mengurangi kreativitas manusia and critical thinking, dan juga berpikir kritis. Jadi dampaknya lagi adalah mengurangi kreativitas manusia dan berpikir kritis. Nah, apalagi ethical issues, masalah etik juga katanya ya, ada di sini ethical issues. Nah, masalah etik such as privacy violation, seperti kekerasan privasi atau pelanggaran privasi, and algorithmic bias, dan juga bias algoritma. Nah, di sini ethical issue dan masalah privacy juga ada dibahas di sini. Jadi banyak ya. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, kita cek di pilihan jawaban. Yang manakah yang sesuai dengan yang kita baca? Nah, sekarang kita cek ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. A. It causes job loss and raises privacy and ethical concerns. Jadi ini menyebabkan hilangnya pekerjaan. Oke, jadi ini katanya menyebabkan hilangnya pekerjaan. Oke, ini ada ya. Tadi disebutkan adik-adik, kehilangan pekerjaan ada tadi ya disebutkan ya. Oke, and raises privacy. Privacy tadi ada, tidak disebutkan. Ada ya, privacy juga ada tadi disebutkan. And ethical concerns, dan kekhawatiran etis. Oke, oh ada juga ini. Nah, berarti ini A ini ada ya. Nah, beberapa. Kita simpan dulu ini A. Ya. B. It increases creativity and productivity among workers. Ini meningkatkan, ingat, meningkatkan. Ya, coba diperhatikan. Nah, adik-adik, jadi meskipun sebenarnya kita belum membaca sampai akhir di sini, itu dari kata-katanya kita bisa melihat loh adik-adik ya. Misalnya, increases, meningkatkan. Kok meningkatkan? Meningkatkan itu biasanya identik sama dampak positif ya. Sedangkan ingat tadi di pertanyaannya intinya adalah dampak negatif, sedangkan meningkatkan ini adalah dampak positif. Oke, jadi meningkatkan, apalagi meningkatkan kreativitas. Nah, ini dari sini saya kita, oh ini tidak nih, karena dia meningkatkan kreativitas lagi. Sedangkan yang ditanya adalah dampak negatifnya. Oke, jadi ini berarti bukan ya, salah berarti. C, it helps diagnose disease and reduces human errors. Helps, membantu, kata-katanya itu ya, membantu. Nah, ini juga membantu itu identik sama positif, dampak positif ya. Berarti ini bukan juga ini. D, it improves communication. Improve sama lagi ya, meningkatkan komunikasi. Nah, ini juga dampak positifnya adik-adik. Ingat yang ditanya itu apa tadi? Dampak negatif ya. Oke, berarti ini bukan nih. A, it creates more employment opportunities in all sectors. Menciptakan, kata-katanya itu, menciptakan ya, more employment opportunities, banyaknya lagi, lebih banyak lagi karyawan atau pekerjaan di semua sektor. Ingat, menciptakan,
Nah, lebih banyak lagi employment. Nah, ini juga lebih kesannya positif. Jadi ini juga bukan. Kalau seperti ini, maka jawaban yang tepat berdasarkan dari teks yang tadi yang kita baca, sesuai dengan teks yang kita baca tentang negative impacts of AI, itu ada di betul sekali. Jadi jawabannya adalah opsi A ya. Yang sesuai itu adalah opsi A, adik-adik sekalian. Nah, saya harap adik-adik bisa ya mengetahui bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan jenis seperti ini atau berkaitan dengan detailed information, mencari informasi yang detail dengan cara kita harus mengenali dulu apa ciri-ciri daripada soal yang termasuk detailed information tadi. Salah satunya adalah according to the text, dan juga jangan lupa untuk menentukan kata kunci pada soalnya biar gampang kita carinya pada teksnya. Oke adik-adik, baiklah sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini, ini juga salah satu dari pertanyaan yang biasa ditanyakan pada soal. Oke, kita lihat dulu. Which ini artinya yang manakah? Nah ini, jadi ingat ya, tidak pentingnya untuk diingatkan kepada adik-adik bahwa selain daripada teknik menjawab soal, adik-adik juga perlu menguasai banyak penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Kalau perlu dihafalkan ya. Nah jadi which ini apa artinya adik-adik? Jadi which ini artinya yang manakah? Ini salah satu daripada kosakata yang biasa muncul dalam soal-soal TKA ya. Which, yang manakah statement? Statement ini kan pernyataan ya. Jadi yang manakah pernyataan best reflects, yang paling bagus mencerminkan. Ingat, reflects di sini itu kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah mencerminkan. Mencerminkan the author's attitude, sikap penulis. Nah ini jadi ini kata kuncinya ini adalah ini. Sikap penulis. Ini ya kata kuncinya. Mencerminkan sikap penulis toward terhadap the use of AI, terhadap penggunaan AI di tempat kerja. Nah ini masuk ke dalam jenis soal apa Kak? Nah ini pentingnya kita mengenali jenis-jenis soal ya. Jenis soal ini itu masuk ke dalam jenis soal yang kita sebut dengan apa? Sikap penulis. Atau bahasa Inggrisnya itu kita sebutnya adalah author's attitude ya. Atau sikap penulis. Nah karena ini menanyakan tentang sikap penulis, adik-adik perlu mengetahui apalagi terhadap penggunaan AI di tempat kerja, itu tadi teksnya berkaitan dengan penggunaan AI di tempat kerja. Lalu bagaimana caranya kita menjawabnya ketika kita ditanya sikap penulis seperti ini atau soal seperti ini? Yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengetahui dulu keseluruhan isi daripada teksnya. Lalu bagaimana caranya Kak? Apakah saya harus membaca keseluruhan isi daripada teksnya? Tentu saja tidak ya adik-adik ya. Karena kalau kita membaca satu persatu nih dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir lama ya. Jadi kita ngapain teman-teman? Kita namanya gunakan teknik skimming. Teknik skimming itu dengan cara membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya ya. Nah untuk mengetahui ide pokok dari setiap paragraf. Oke, nah sekarang kita lihat dulu pada ide pokok dari setiap paragraf ya. Coba kita cek. Kita mulai dari paragraf yang ke-1. Oke. Kita mulai dari paragraf yang ke-1 ya, kita lihat. Dari kalimat pertama dan terakhirnya paragraf 1. Perhatikan, artificial intelligence berarti ya. Nah, oke, kita mulai dari kata artificial intelligence sampai processes, sampai workplace. Sampai sini. Nah, sekarang kita mulai. Artificial intelligence atau biasa kita singkat dengan AI is rapidly transforming in the modern workplace. Adalah rapidly ini tuh adik-adik secara cepat, ya. Nah, jadi rapid itu artinya cepat. Ditambah li itu namanya
adverbs of manner ya. Jadi nah di sini menerangkan secara, tambahkan aja kalau ada li di situ tambahkan saja di sini. Secara cepat. Transforming, mengubah ya, the modern workplace. Nah, mengubah atau mentransformasikan atau mengubah tempat kerja yang modern. Sini intinya ada perubahan yang cepat berarti intinya ya. Perubahan secara cepat karena adanya AI di tempat kerja. Oke. Kemudian kalimat terakhirnya. Nah, ini yang pertanyaannya tadi. However, namun gitu ya, namun its growing presence raises a critical question. Jadi katanya saat ini itu meningkatkan sebuah pertanyaan kritis. Jadi ada pertanyaan. Is the increasing use of AI in the workplace more beneficial or harmful to employee? Artinya apakah peningkatan penggunaan AI ini, increasing, ingat ya, increasing. Apakah peningkatan atau meningkatnya penggunaan AI di tempat kerja ini more beneficial, adalah lebih bermanfaat ya? Nah, benefit, nah berasal dari kata benefit adik-adik. Jadi lebih bermanfaat ya. Or harmful. Harmful itu artinya berbahaya. Nah, berbahaya. Oke. To employees. Terhadap karyawan atau pekerja. Di sini ya. Karyawan atau pekerja. Ini employees. Nah, jadi kita harus mengerti ini. Kita selain punya teknik menjawab soal, kita juga harus banyak penguasaan kosakata. Jadi intinya di sini adalah berarti ada pertanyaan saat ini yang muncul ya, bahwa apakah itu penggunaan AI ini bermanfaat ataukah justru berbahaya bagi karyawan. Jadi di sini ini pertanyaan ya adik-adik. Kemudian di paragraf kedua apa nih? Di sini ada pertanyaan ya. Nah, pertanyaan di sini berarti kan tentang ini tadi bermanfaat atau berbahaya. Nah, di paragraf kedua kita lihat supporters, pendukung ya, kita lihat di paragraf atau di kalimat pertamanya, paragraf kedua kita lihat pendukung dari AI argue that, berpendapat bahwa it brings significant advantages. Ini membawa ya adik-adik, penting nih. Ini salah satu kosakata yang sering juga membawa significant advantages. Advantages ini sinonim dengan kata benefit ya. Nah, jadi mau dibilang benefit, mau dikatakan advantages sama aja ya. Artinya apa? Manfaat. Oke. Jadi, orang-orang yang mendukung AI ini berpendapat bahwa AI itu membawa manfaat yang signifikan to business and workers, terhadap pelaku bisnis dan juga pekerja. Nah, kayak gitu katanya ya. Kalimat terakhir bilang apa? Proponents sama aja ya. Baik itu supporters maupun kata proponents. Proponents juga ini sama artinya dengan supporters, yaitu mendukung. Berarti orang-orang yang mendukung believe, mempercayai bahwa AI itu can improve productivity. Nah, katanya mempercayai bahwa AI juga bisa meningkatkan produktivitas ya. Reduce. Nah, reduce lagi. Reduce di sini artinya apa adik-adik? Mengurangi ya. Jadi mengurangi apa arti dari kata errors? Errors adalah kesalahan. Nah, jadi mengurangi kesalahan and even create, dan bahkan create ya. Create ini artinya apa adik-adik? Menciptakan. Nah, jadi create di sini artinya menciptakan new job opportunities, peluang-peluang pekerjaan baru in teach related fields, dalam bidang yang berkaitan dengan pengajaran. Nah, berarti di sini lebih kepada apa? Dampak atau manfaat ya, lebih ke manfaat katanya. Berarti di sini lebih ke dampak positif gitu adik-adik, ya kan? Nah, sekarang coba kita cek dulu. Di paragraf ketiga tadi kita sudah baca ya, adik-adik, kebetulannya kita sudah baca tadi paragraf ketiga. Nah, ini intinya apa tadi intinya? Intinya lebih kepada dampak
dampak negatif ya. Dampak negatifnya katanya bisa kehilangan pekerjaan, ketidaksetaraan, bahkan masalah etis juga. Nah, di paragraf keempat, in conclusion, kesimpulannya lupa ya. Conclusion ini salah satu dari kosakata yang sering sekali muncul ya. Jadi kesimpulannya adalah the use of AI in the workplace. Nah, jadi penggunaan AI di tempat kerja itu offers. Offers di sini artinya menawarkan. Oke, jadi menawarkan both opportunities. Jadi menawarkan apa? Baik itu kesempatan atau peluang ya. Jadi di sini kesempatan atau peluang and challenges dan juga tantangan kayak gitu. Nah, jadi katanya bisa dua, bisa juga sebagai peluang, bisa sebagai tantangan kayak gitu. Ya adik-adik ya. Kemudian apalagi? Governments. Nah, pemerintah di sini, pemerintah, governments ini salah satu kosakata yang sering muncul juga. Pemerintah, companies, apalagi itu perusahaan and individual. Dan individual ini should collaborate. Jadi sebaiknya berkolaborasi to ensure untuk memastikan AI benefits everyone. Nah, jadi untuk memastikan bahwa AI ini bermanfaat bagi semua orang ya, rather than daripada replacing or exploiting workers, daripada mengganti atau mengeksploitasi pekerja. Nah, jadi intinya di sini lebih ke apa ya? Bisa menjadikan peluang, bisa juga sebagai tantangan. Nah, tapi makanya pemerintah, perusahaan, dan individu sebaiknya berkolaborasi. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada kesimpulan daripada isi teksnya adik-adik. Nah, sekarang coba kita cek. Ya. Kita cek dulu apa yang menjadi sikap penulis berdasarkan ini, kita cek dulu. Ingat ya, kalau sikap penulis adik-adik berarti secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan daripada isi teksnya, dimulai dari paragraf pertama sampai di paragraf yang terakhir. Nah, sekarang coba kita cek mulai dari A. A, completely supportive without any concern. Nah, jadi katanya completely, sepenuhnya complete ya. Jadi complete. Nah, jadi complete ini kita bisa artikan sepenuhnya, itu lengkap ya. Bisa diartikan begitu. Jadi kita bisa artikan kayak gini. Sepenuhnya ya. Oke. Sepenuhnya suportif, mendukung kan support kan adik-adik, mendukung suportif without any concerns, tanpa keprihatinan apapun. Ya, jadi without ini kan artinya tanpa, ya kan adik-adik, tanpa keprihatinan apapun. Nah, berarti kalau begini kata kuncinya apa? Ini bagian A. Sepenuhnya mendukung. Oke. Ketika dikatakan sepenuhnya mendukung, berarti dari paragraf ke-1 sampai paragraf terakhir itu hanya isinya mendukung semua penggunaan AI di tempat kerja. Tapi ingat tadi di dalam teksnya itu tidak hanya membahas tentang mendukung adik-adik ya. Bahkan ada juga teks yang atau paragraf yang membahas tentang dampak negatif ya kan. Atau orang-orang yang mengkritik. Nah berarti ini A ini berarti dia kurang tepat ya. Berarti kurang tepat ini A. Karena dia bilang completely supportive. Kalau B, balanced and objective. Balanced kan seimbang ya adik-adik ya. Seimbang. And objektif dan objektif, jadi seimbang. Oke, kalau dikatakan seimbang berarti membahas tentang ada membahas juga manfaatnya, tapi ada juga yang membahas tentang dampak negatifnya. Nah, ini tadi ada di dalam teksnya ya, bukan hanya dampak positif tapi juga dampak negatif yang dibahas. Nah, ini berarti balance ya kan, adik-adik ya, objektif ya, showing both pros and cons. Nah, apalagi ini menunjukkan keduanya, baik itu yang pro dan kontra. Ini ada ya, ada yang tadi pro yang mendukung dan ada juga yang mengkritik, itu kontra. Nah, ini berarti bisanya deh, kita simpan ya. Kalau C, negative and opposed to all forms of AI, negatif dan
bertentangan dengan semua bentuk dari AI. Jadi katanya negatif dan bertentangan semuanya dengan AI. Negatif saja ini dia. Nah, ini kebalikan daripada A ini ya. Dia cuma bahas negatif saja katanya negatif. Nah gitu ya. Bertentangan dengan semua penggunaan AI. Oh, ini berarti tidak ini. Karena ada juga dampak positif yang dibahas ya. Di uninterested in discussing the effects of AI. Katanya tidak menarik atau tidak tertarik ya dalam membahas tentang efek dari AI. Kalau misalnya penulis tidak tertarik membahas efek dari AI, kenapa penulis itu membuat teks ini bahkan memberikan di situ apa saja manfaat dan juga apa saja yang menjadi dampak negatif daripada AI. Nah, kalau misalnya tidak tertarik, makanya ini juga kurang tepat ya. Kalau optimistic that AI will solve all work-related problems. Katanya optimis bahwa AI ini akan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Ingat ya adik-adik, jadi ada optimis, tapi dia tadi tidak ada yang mengatakan bahwa AI itu akan menyelesaikan semua pekerjaan atau permasalahan di sini ya. Tidak, bahkan ada juga dampak negatif yang dibahas. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau seperti itu, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah betul sekali ya, jadi jawabannya adalah opsi B. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi, baiklah adik-adik, itulah tadi beberapa latihan soal yang berkaitan dengan TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Gimana teknik menjawab soalnya dan juga penguasaan kosakatanya ya adik-adik. Baiklah, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.